Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa wawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana qulubana rushdana wahdana ila siratikal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari ketiga bulan Ramadan yang bertepatan pada tanggal 26 April 2020. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan April ini setidaknya ada dua hal yang istimewa, ya. Yang pertama adalah peringatan Hari Kartini yang biasa kita peringati setiap tahun, yang itu menjadi motivasi dan inspirasi bagi wanita di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah Milad PKS. Nah, pada tahun ini Milad PKS jatuh ya, usia PKS sekarang sudah 22 tahun ya. Dan untuk memperingati dua hari istimewa tersebut, kami dari SPKK DPC PKS Gunung Putri bekerja sama dengan PKS TV Kabupaten Bogor menyelenggarakan kajian online pada pagi hari ini. Insya Allah kajian online ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti akan mengambil tema tentang parenting yang akan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Benri. Alhamdulillah Ustadz Benri sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya, sesi yang berikutnya nanti adalah tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Eneng Widaningsih. Ya, alhamdulillah Dr. Neng juga sudah bergabung. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Ya, nanti di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, di akhir para narasumber berbicara nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan di percakapan channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe ya, kami minta untuk subscribe ya. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kita awali, kita buka dengan sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini temanya adalah Ramadan kreatif bersama keluarga. Untuk itu kepada Ustadz Benri kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Ibu Arum, mewakili dari DPD PKS Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Neng Widaningsih, ya, salam kenal dan salam hormat karena kita bisa bersilaturahim via online, dan ini adalah salah satu karunia dari Allah di mana di masa pandemi kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka walaupun via online. Ya, inilah nikmat yang mungkin wajib kita syukuri juga. Makanya kenapa Rasul mengatakan salah satunya dalam situasi sulit pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, di tengah wabah kita masih bisa melakukan aktivitas termasuk mengaji. Ya, nggak kebayang kalau aktivitas wabah ini terjadi mungkin 30 tahun lalu ya di mana belum ada internet, ya kebayang stresnya. Sebagian orang ngedekem di rumah terus gitu, apalagi kalau jomblo. Aduh, kita yang udah nikah mah alhamdulillah mainannya banyak ya, pasangan istri kita jadi teman bermain. Nah, inilah kenapa kita pertama kali di setengah situasi seperti ini
wajib kita memuji Allah dengan segala karunia-Nya, terutama diberi kesempatan untuk bersama keluarga, sesuatu yang mungkin menjadi hal yang mungkin langka karena banyak di antara kita yang mungkin saking sibuknya, khususnya para ayah, sampai mungkin nggak sempat berinteraksi dengan anak-anaknya, sampai anak-anaknya itu ya banyak yang mungkin merasa ayahnya itu hanya hadir di saat gelap doang kan, sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam ya, sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Jadi pas gelap-gelap doang. Jadi wajar kalau anak zaman now ditanya ayahmu di mana? Gelap kan gitu ya. Karena hadir pas gelap-gelap doang. Nah, kondisi seperti ini membuat akhirnya ayah-ayah mau tak mau berada di rumah. Dan memang kalau kita berbicara tentang kondisi Ramadan dan pandemi ini, tentu kita mengambil banyak sekali hal yang menjadi hikmah ya, dan kondisi kita berada di rumah ini juga sesuatu yang terjadi, bisa jadi ya, banyak sekali pelajaran ya. Salah satunya memang sering saya ingatkan, bisa jadi kondisi seperti ini adalah ijabah dari doa-doa kita, walaupun kita mungkin menyampaikannya dalam keadaan bercanda. Kan dulu ingat tuh awal tahun biasanya atau di akhir tahun ada bercanda-candaan yang bilang begini, "Duh, semoga tahun 2020 kalendernya banyak tanggal merahnya ya." Benar, tanggal merahnya sekarang banyak. Ini gara-gara kita ngomong gitu sih dulu, tanggal merahnya minta banyak. Benar, dilebihin malah sama Allah. Merah semua sekarang hampir tiap hari. Ya, ada yang bercanda, "Ya Allah, semoga bisa kerja nyantai di rumah doang, nggak harus ke kantor." Dikabulin langsung sama Allah. Termasuk mungkin candaan anak-anak ya, mudah-mudahan kita nggak perlu UN, bisa langsung lulus. Lulus tanpa UN. Jadi mungkin harus kita ambil pelajaran penting juga ya, bahwa ternyata lisan kita itu ya bisa menjadi hal yang diijabah oleh Allah, bertepatan dengan amin malaikat yang mengaminkan ya. Makanya dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, "Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla annakum tantiqun." Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi Allah mengatakan hal itu terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, itu bisa jadi karena ucapan-ucapan kita yang mungkin selama ini tidak disaring dulu ya. Makanya hikmahnya kita jadi belajar, oh ya, kita harus menjaga lisan kita ya, dan sebagaimana sabda Rasul, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, kondisi sekarang ketika di tengah pandemi bertepatan bulan Ramadan, lebih banyak stay di rumah, tentu kita ingin suasana dalam keluarga kita menjadi suasana yang menyenangkan, di mana kita bangun kreativitas membuat penghuninya itu betah berada dalam rumah. Karena nanti mungkin Ibu Dokter akan menceritakan bahwa salah satu prioritas bagaimana di masa pandemi ini adalah menjaga imunitas tubuh kan. Imunitas tubuh salah satu yang penting bagaimana orang merasa sehat, dan salah satu menjaga imunitas tubuh ternyata adalah bagaimana kita membangun kegembiraan di dalam rumah. Kegembiraan itu membangun setiap orang untuk memiliki imunitas tubuh. Kan kalau orang happy kan akan keluar tuh namanya dopamin, serotonin, oksitosin, nah, endorfin itu ya, yang saya tahu seperti itu. Akan memberikan efek kegembiraan yang memberikan imunitas tubuh meningkat. Dari sisi kesehatan kan begitu. Dari sisi pengajaran, setiap orang yang happy, limbiksnya terbuka, membuat korteks sebagai pusat berpikir mudah menyerap ilmu, menyerap informasi. Makanya Rasulullah SAW sendiri sejatinya menawarkan kegembiraan, dan itu yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira." Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi kabar gembira adalah sesuatu yang diajarkan baginda Nabi, yaitu bagaimana kita memberikan kegembiraan. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lain kabur
atau bikin orang lain stres. Jadi kalau kita lihat isyarat-isyarat dalam agama kita menjadikan bagaimana agama ini sesuatu yang sejatinya menggembirakan. Nah, ketika wabah yang terjadi dan kita di bulan Ramadan ini, kita berharap momen-momen yang terjadi sama keluarga ini jadi momen-momen yang spesial. Bahkan kita berharap ini menjadi yang disebut memorable moment. Apa tuh memorable moment? Sesuatu yang akan memberikan kesan sampai bertahun-tahun bahkan di saat mereka tua. Kita tuh berharap anak-anak kita nanti ketika sudah jadi kakek nenek atau ayah dan bunda, mereka akan sharing pengalaman ini sebagai sesuatu yang mengesankan. Mereka akan cerita, ya Allah nak, pernah ada tahun 2020 waktu kakek masih kecil, kakek dan keluarga semuanya harus stay di rumah, tidak bisa keluar kemana-mana, tapi itulah momen yang menggembirakan. Kakek bisa berjumpa dengan ayah, dengan bunda, dengan puas sekali. Kita bisa melaksanakan segala hal, makan bersama, sahur bersama, kemudian beribadah bersama, belajar bersama, bahkan ketawa bersama. Ya Allah, waktu itu kakek sempat berdoa, semoga wabah corona ini selesai, tapi lockdown-nya jangan selesai gitu. Maksudnya pengennya ayah dan bunda kalau bisa di lockdown terus-terusan deh. Jadi ada sesuatu yang memberikan kegembiraan positif yang itu nanti dikenang, dan itu tentu berpengaruh terhadap hubungan antara ortu dan anak yang semakin mesra, yang membuat proses pengasuhan semakin mudah. Karena kata kunci dalam pengasuhan itu kan good relationship, ya, hubungan yang baik. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu indikasinya bisa kita lihat dari hubungan yang buruk lebih banyak. Itu yang mungkin bisa kita lihat. Jangan sampai anak-anak menjadikan peristiwa hari ini sebagai momen yang traumatis. Sehingga mereka berharap, ya Allah semoga corona segera selesai. Bukan takut coronanya, takut sama bunda gitu ya. Karena lebih stres ketemu bunda daripada corona. Corona bikin batuk dan pilek. Ketemu bunda bikin sakit kepala, pusing, ya sakit perut. Pokoknya sumber penyakit dari bunda. Jadi banyak anak-anak yang justru lebih khawatir kena virus yang karena efek bundanya daripada coronanya. Nah ini yang kita nggak inginkan. Karena itu momen di tengah wabah dan Ramadan ini kita menjadikan ini momen untuk membangun salah satu hal yang menjadi prioritas, yaitu kegembiraan. Ya, happy family. Happy family adalah sebuah gambaran keluarga yang mencerminkan suasana surgawi. Inilah yang makna yang kita kenal sebagai baiti jannati, rumahku surgaku, kan gitu. Rumah surga adalah rumah yang mencerminkan bagaimana penduduk surga ada di dalamnya. Ini jangan curiga saya kena virus ya, batuk doang ini, nggak sampai pilek. Doain sehat semuanya. Baik, ketika kita rumah happy, maka rumah happy itu adalah rumah yang mencerminkan gimana penduduk surga. Dan penduduk surga Allah ceritakan dalam Quran, salah satu cirinya adalah disebutkan dalam surat Abasa ayat 38 dan 39, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira dia. Jadi Allah ingatkan tuh, wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Inilah gambaran bagaimana sejatinya penduduk surga, yaitu memiliki wajah yang happy dan kegembiraan. Karena itulah kenapa ortu di sesi Ramadan dan sesi wabah yang bersamaan ini adalah mampu membangun hal itu. Karena kalau Ramadan ini Ramadan yang memberikan dampak mengesankan secara emosi, meningkatkan motivasi anak dalam ibadah. Karena orang beribadah dasarnya bukan sekedar bisa, tapi suka. Ya, orang kalau udah suka, seperti yang dialami oleh sahabat itu kenapa dia motivasi amalnya tinggi? Salah satunya adalah memiliki kecintaan akan amal dibandingkan kebisaan dulu. Jangan heran kalau orang cinta seperti sahabat, mereka bertanyanya begini, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Jadi bertanyanya amalan apa yang paling utama. Jadi inilah salah satu bagaimana kemampuan Rasul membangun kegembiraan itu. Dan itulah kenapa ortu mampu memaintain ini, mampu menjaga supaya kegembiraan itu terus hadir, yang menjadikan
anak-anak itu mendapatkan suasana happy yang mempengaruhi sisi imunitas tubuh dan juga kreativitas. Kenapa orang bisa kreatif kalau dia otaknya itu fresh dan tidak tertekan, dan itulah yang menjadi salah satu prioritas bagaimana orang tua. Nah, ini hal yang tidak bisa kita tolak ya. Dan baginda Nabi SAW memulai kegembiraan itu dengan hal-hal yang membangun suasana positif. Ya, suasana positif itu bisa kita lihat dari Rasul misalnya memulai pagi hari. Pagi hari bagi Rasul itu salah satu momen yang krusial menanamkan bukan sekedar nilai ya, tapi juga hal-hal yang memberikan dampak positif. Misalnya begini, Rasulullah itu kalau bangun subuh, dan ini salah satu yang mungkin bisa kita tiru, memulai pagi yang dilakukan oleh orang tua. Rasul tuh kalau bangun pagi dan subuh berjamaah, kemudian Rasul menanyakan sesuatu yang mungkin selama ini jarang tanya orang tua. Apa yang Rasul tanyakan? Rasul bertanya gini, hal ro'a ahadu minkumul barihata ru'ya? Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Ya, ini disampaikan Rasul ya, hadis ini disampaikan dari riwayat Muslim oleh sahabat bernama Samurah bin Jundab. Jadi Samurah menceritakan bagaimana Rasul itu kalau setiap pagi nanya gini, siapa yang mimpi indah semalam? Ini kan menawarkan kegembiraan. Jadi jangan orang tuh pagi-pagi yang bikin stres ya. Yang udah mati karena corona berapa nak kira-kira? Coba hitung. Ya, kamu tahu nggak tetangga sebelah tuh ada yang semalam meronta-ronta nangis karena itu. Ya, nah, dolar udah tembus 20.000, kamu tahu nggak? Sekarang harga minyak goreng sekarang udah naik jadi ini. Jadi jangan anak pagi-pagi pikir ya Allah, ini kayak musibah semua berita pagi-pagi. Ini bukan nyunnah. Rasul itu mengajarkan pagi itu nanya mimpi indah. Bahkan kalau mimpi itu bahkan Rasul bisa takwilkan dengan kalimat yang positif. Pernah ada sahabat yang bercerita, Rasulullah, aku melihat langit terbelah di atasku dan aku naik ke atasnya. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? Wahai fulan, kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan seluruh penduduk langit. Jadi Rasul mengatakan ini, engkau akan dimuliakan. Jadi orang merasa senang. Ternyata kalau mimpi baik, kita tafsirkan baik, memberikan efek. Ya. Kalau mimpinya buruk bagaimana? Dia jujur-jujuran aja, aku mimpi buruk. Nah, kita bisa belajar dari cara Rasul menyikapi mimpi buruk sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar salah satu sahabat yang pernah mengalami mimpi buruk, yaitu dibawa keliling neraka oleh beberapa malaikat. Tentu ini menyeramkan sekali, dibawa keliling neraka. Dan gara-gara itulah akhirnya dia bingung mau cerita karena dia bangun dalam keadaan nafas tersengal-sengal, dia bingung. Akhirnya dia cerita kepada saudara kandungnya itu Hafsah, dan di mana Hafsah ini adalah saudara kandung yang tak lain adalah istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Hafsah menceritakan hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Umar dan keluarlah kalimat dari Rasulullah yang inilah bagaimana setiap kita menggantikan suasana negatif menjadi positif. Tahu nggak, Abdullah bin Umar yang stres karena mimpi buruknya dibalas Rasul dengan kalimat gini, nikmar rajul Abdullah laukana yusolli lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah engkau wahai Abdullah, seandainya kamu rajin sholat malam. Jadi ingat, bukan dibikin takut ya, jangan Pak, aku mimpi semalam dikejar-kejar anjing. Oh, sebentar lagi kamu mati. Nah, sebentar lagi nih, kayaknya bakal dikubur tulang belulang kamu. Ih, ngeri banget, serem. Ntar temenan sama pocong. Jadi bukan begitu. Jadi kalau Rasulullah itu justru mimpi buruk aja dibilang, sebaik-baiknya lelaki itu kamu. Seandainya kamu rajin sholat malam. Gara-gara ini, maka Abdullah bin Umar punya motivasi tinggi dalam sholat malam. Sampai dikisahkan oleh para ulama, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai dia wafat. Sampai dia menjadikan sholat malam seolah-olah sholat wajib. Karena dia ingin menjadi lelaki terbaik versinya yang dianggap Rasulullah SAW. Jadi kebayang betapa seseorang yang disebut mengalami mimpi buruk saja mendapatkan kalimat ini dari Rasulullah. Inilah yang mungkin menjadi sebuah petunjuk bagi kita, khususnya para ayah dan bunda, bagaimana memaintain supaya Ramadan ini mampu memberikan nuansa yang positif bagi anak-anak kita, yaitu nuansa yang mampu membuat anak-anak kita itu bergembira. Salah satunya adalah dengan membangun emosi positif dimulai dari pagi hari. Nah, ini pentingnya para orang tua memahami hal ini. Agar kita bisa menjadikan Ramadan ini
di tengah wabah yang sekarang terjadi, kita tetap bisa menjalankan ya kreativitas yang menjadi kegembiraan itu sebagai salah satunya, maka penting kita untuk menyadari bahwa kita harus memiliki ya yang namanya jiwa yang dinamis. Maksudnya begini, kadang kita tidak bisa memungkiri ya kayak ibu-ibu misalnya, selama ibu-ibu misalnya di masa lockdown ini mungkin hampir sebulan, mau tak mau ibu merasakan suasana yang membosankan, tertekan, jujur-jujuran aja nggak bisa ibu pungkiri. Karena itu memang salah satunya Islam mengajarkan bahwa hidup itu harus dinamis. Sesuai sabda Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabat bernama Hanzalah pernah memaki dirinya sendiri dengan kalimat nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Ah, Hanzalah udah munafik nih, Hanzalah munafik. Sampai bertanya Abu Bakar, lima taqul hadza? Kenapa kamu ucapkan itu? Kata Hanzalah, saya tuh kalau di depan Rasul saat majelisnya seolah-olah akhirat di depan saya. Sehingga kami mengingat akhirat sedemikian kuat. Tapi kalau pulang berkumpul sama keluarga, entah kenapa kok kayaknya kami malah asik main, bercanda. Jadi seolah-olah akhirat itu kami lupakan. Abu Bakar langsung mikir, perasaan saya juga gitu deh. Jangan-jangan saya juga munafik. Sampai Abu Bakar juga khawatir. Maka apa yang dilakukan ketika itu mereka langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah mendengar hal ini, alih-alih menyalahkan mereka, justru keluarlah hadis yang menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai manusia hidup itu harus dinamis. Apa kata Rasulullah? Hadisnya singkat, saatan-saatan. Hidup itu dinamis, sejenak-sejenaklah. Ada kalanya engkau harus serius, ada hak keluargamu, ada hak dirimu, ada hak orang lain. Itu menunjukkan betapa dinamisnya Islam. Maka dalam kondisi kita lockdown dan di rumah dan Ramadan, agar kita tetap menikmati Ramadan ini, pentingnya kita berkreasi untuk kita bisa membuat diri kita itu menjadi dinamis. Nah, kreativitas sebelum kita lakukan dalam agenda atau program dan keluarga, dimulai dari kita mengkreasikan waktu buat diri kita agar dinamis. Ada 4 waktu yang bisa kita kondisikan menjadi hak kita agar selalu emosi positif. Kita bisa sampaikan ini bersama pasangan kita agar pasangan kita pun juga nggak marah-marah kalau karena udah berhari-hari di rumah sementara pengeluaran banyak dan penghasilan mungkin berkurang misalnya. 4 waktu itu apa? Satu, kita punya waktu me time. Kalau bahasa Arabnya tahanuts atau uzlah. Kita berhak memiliki me time. Artinya kerjasama pasangan ada kalanya ibu juga punya hak untuk tidur ngorok sejenak. Ibu bisa minta izin, coba Mas bisa enggak? Karena ini dalam rangka bukan males-malesan, dalam rangka menyerap energi positif. Kita bisa menghindar sejenak misalnya ke kamar untuk dikunci. Ya, kalau rumah kita mungkin ya ukuran 3x3 ya kita matung diri aja, anak-anak mungkin masukin lemari kunci gitu ya. Atau mungkin bukan gitu. Maksudnya intinya mungkin kita mikir ya Allah gimana. Nah, itu bisa jalan keluar sejenak untuk keliling rumah atau kalau kita mungkin bisa meminta tolong anak itu dibawa oleh orang lain. Intinya adalah berhak memberikan hak untuk me time. Me time itu hak sehingga Rasulullah pun melakukan ini meskipun sudah menikah, Rasulullah pun harus beruzlah misalnya ke Gua Hiro atau ke tempat-tempat untuk membuat dirinya mendapatkan ya mengenali dirinya dan itu sah-sah saja. Jadi jangan mentang-mentang di rumah tuh seolah-olah kita harus bareng-bareng, semuanya harus bareng-bareng. Tidak, kita punya hak untuk menyendiri. Suami juga punya hak. Jadi tinggal gantian saja. Mas, kamu ini silakan gitu. Ya udahlah gantian ya Mas, besok aku ya. Yang kedua, kita punya couple time. Couple time adalah waktu untuk membuat kita mendapatkan namanya dukungan. Bagi seorang istri ini penting. Couple time adalah saat di mana dia bisa mungkin mendapatkan yang namanya pencerahan masukan dari suami. Atau membuang sampah-sampah emosi lewat ngobrol. Couple time tidak sekedar dimaknai dengan, maaf ya, sekedar hubungan intim, suami istri berjima. Ya, dan di bulan Ramadan itu pun sesuatu yang oleh Allah sendiri itu di bagian dari ibadah ya. Saya sampaikan karena ayat rangkaian ayat tentang Ramadan kalau kita urutkan dari ayat 183 itu sampai ayat 187
Itu kan rangkaian amal mulai dari puasa ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kan gitu ya. Ayatnya tuh mulai dari ayat itu tuh sampai ayat ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Terus lanjut kan ke ayat syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Di ayat 187-nya Allah ingatkan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk melakukan rafat. Apa tuh rafat? Maaf, berjima, berhubungan intim, seks. Artinya Ramadan tidak membuat kita akhirnya memisahkan diri. Sementara Ramadan pas barengan sama lockdown kita social distancing sama istri setiap malam. Maaf sayang, kita praktekkan anjuran dari pemerintah social distancing. Jadi kamar kita terpisah 1 meter, kita nggak bisa berhubungan intim. Salah, justru Ramadan diberikan hak kita untuk sosial berhubungan seks. Tapi makna couple time yang tadi saya maksudkan bukan sekedar itu. Itu menjadi hal yang baik dan itu membantu juga kesenangan yang memberikan kita. Tapi maksud couple time adalah diberikan kesempatan kita untuk bicara, khususnya istri. Sebab merawat kesehatan jiwa istri salah satunya adalah memberi kesempatan dia ngobrol. Istri itu yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Itu istri kalau mau sehat keluar 20.000 kata per hari. Maka beruntunglah istrinya yang profesinya penyiar radio, MC ya atau apa ya, guru TK itu banyak ngomel tuh udah. Makanya kalau suami, dengarkan para suami ini, saya nggak tahu suami ini pada nonton nggak ya? Ini nyinyarin emak-emak soalnya. Biasanya suami kalau nonton emak-emak nyangin, males juga cari channel lain kan gitu ya. Nah, kalau acara ini ibu-ibu, bapak-bapak paham, ingat Pak, justru tanda istri bapak sehat kalau istri bapak itu ngomongnya banyak. Jadi selagi istri kita ngomongnya banyak, sehat gitu. Jadi kalau istri kita ngomong udah patah-patah ya, singkat-singkat itu lagi sakit, itu udah tinggal nunggu bom waktu tuh. Jadi waspadalah kalau istri kita ditanya, "Dek, udah makan belum?" "Udah." "Oh, makan apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Goreng." "Beli di mana?" "KFC," nanya mulu sih. Nah itu lagi sakit tuh. Istri kok jawabannya tap tuh lagi sakit. Wah, ini parah banget ini. Ini udah dalam kondisi yang parah. Tapi kalau istri ditanya jawabannya tanya 1, jawabannya 1000 itu sehat luar biasa. "Kamu udah makan belum?" "Udah, tadi aku beli ayam goreng." Tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin, "Pak, batu akik bacaan, Pak. Masa 100.000 dapat 5? Aku beli aja." Ternyata, "Pak, suami agen asuransi syariah. Kita daftar 100.000, nanti akhir tahun bisa dapat 2 juta. Kita daftar asuransi aja gimana, Pak?" "Perasaan tadi aku nanya ayam goreng deh." Itu sehat. Dari ayam goreng, meliuk-liuk, ujung-ujungnya ke asuransi. Itu sehat. Kalau istri kita ngomongnya banyak, itu tanda lagi sehat. Jadi kenapa salah satu anjuran sebelum tidur itu diajarkan baginda Nabi ngobrol, couple time ada sesi ngobrol. Nah, itu hak istri, itulah nafkah batin yang sejatinya. Nafkah batin suami adalah ngajak ngobrol. Lihat hadis sampaikan Imam Muslim, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bercerita, "Bitu inda khalati Maimunah." Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a ahlihi summa raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Nah, ini salah satu model couple time di era pandemi dan Ramadan. Biasakan ngobrol sebelum tidur yang dikenal para ahli sebagai pillow talk. Itu sunnah, dapat pahala. Ini yang harus dipahami. Jadi kita bantu supaya seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, setelah me time, couple time, barulah kita agar dinamis butuh family time. Bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, kumpul bareng. Family time ini bisa kita create minimal di beberapa waktu. Yaitu saat sahur, yang merupakan keberkahan, kata Rasulullah, tasaharu ya fa inna fi sahuri al barakah. Bersahurlah kalian, di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi makan sahur itu bukan sekedar masalah kita bisa kuat puasa atau enggak, tapi ini cari berkah doang. Jadi jangan berpikirin, aku nggak usah sahur ngapain sih?
Aku kan kuat. Ya, salah. Memahaminya adalah sahur adalah bukan buat kenyang tapi mencari berkah. Makanya ibu-ibu yang haid pun itu disunahkan untuk sahur bersama dengan pasangannya demi mencari berkahnya, bukan karena dia nggak ikut puasa, tidak, hanya untuk berkahnya. Nah, ketika kita bersama family time, makan bareng, itulah momen yang menyenangkan. Karena itulah seorang ayah sebagai kepala keluarga mampu menghadirkan kegembiraan yang tadi kita bahas. Salah satunya, ayah harus memastikan kalau ngumpul bareng itu jangan tegang. Ayah kalau ngumpul bareng pastikan bahwa yang disampaikan adalah sesuatu yang menyenangkan. Makanya jangan mau ngomong serius terus-terusan. Boleh serius tapi jangan seriusan. Jangan mentang-mentang misalnya saya ustadz, kemudian kau ngumpul bareng sama keluarga yang keluar ayat terus. Nah, ingat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung anak kita protes, ih gue diruqyah nih. Setiap hari diruqyah sama Abi. Ada aja ayat yang keluarin. Bukan begitu. Rasulullah nggak begitu sama keluarganya. Rasul itu membangun tawa, kegembiraan. Makanya kalau kita sama keluarga, tugas pertama bikin happy, bikin ketawa. Dan itu dapat pahala. Dalilnya apa? Satu, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah pernah ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, afdalul amal tudkhilu sururu fi qalbil muslim. Amalan yang paling utama menyenangkan hati seorang muslim. Dalam hal ini kalau menyenangkan hati orang lain alias muslim saja dapat pahala, apalagi keluarga sendiri. Itu dalil pertama. Yang kedua, riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmizi. Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, maka sia-sia belaka kecuali. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir pada Allah, sia-sia. Kecuali. Apa pengecualiannya? Mula abatur rojul ma'alihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa itu sesuatu yang disukai oleh Rasulullah walaupun nggak ada zikir. Ya, makanya kalau ngomong sama anak jangan di depan meja makan langsung nanya, "Nak, menurut kamu kira-kira inflasi ekonomi kita 5% tercapai nggak?" Lah, kata anak, "Bahas apa nih, Pak? Kira-kira, Nak, apakah rapid test itu efektif untuk menyelesaikan corona?" Ya Allah, Pak, tegang banget hidup sama Bapak ya. Ini serasa tinggal di Korea Utara, kata anak. Jadi anak merasa nggak happy banget hidup. Makanya kalau ngomong sama Bapak itu harus melatih. Salah satunya obrolan receh, Pak. Obrolan receh itu jangan bisa jadi cuman pertanyaan-pertanyaan klasik ya, tebak-tebakan. Nah, Abi tanya ya, kira-kira kamu tahu nggak nih, kenapa anak babi jalannya nunduk? Ayo gitu. Aku nggak tahu, Bi. Nah, kenapa anak babi jalan nunduk? Karena dia malu ibu bapaknya babi, makanya nunduk dia malu. Oh, Abi bisa aja. Nah, itu bisa. Sekarang Abi tanya, kenapa anak babi jalannya lompat-lompat? Anak babi, anak kodok jalannya lompat-lompat. Nggak tahu, Bi. Kenapa? Karena dia senang ibu bapaknya bukan babi, makanya dia lompat-lompat, happy kan gitu ya. Abi bisa aja. Sekarang Abi tanya, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Langsung, aku tahu. Karena dia senang kan ibu bapaknya bukan babi juga. Salah. Anak kanguru jalan lompat-lompat, namanya juga anak-anak, biasa lompat-lompat gitu ya. Kamu aja lompat-lompat setiap hari. Namanya juga anak-anak. Jadi ada hal yang bisa kita sharing, kita diskusikan. Serius ada waktunya, tapi kegembiraan itu penting. Karena dari sisi inilah kita bisa mengkreasikan banyak hal. Nah, karena itu jangan jadi bapak yang kaku kayak ikan nebo kering, kata anak muda zaman now. Jadilah bapak yang diajarkan baginda Nabi tadi. Bahkan Rasulullah SAW, bahkan ada sahabat Nabi diceritakan dalam kitab Adabul Mufrad. Riwayat ini sampaikan oleh Sabit bin Ubaid tentang salah satu sahabat yang unik. Beliau berkata gini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, tapi lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Masya Allah. Jadi Zaid ini kalau di hadapan kaumnya gagah. Dia ketua DPD, DPC, gagah dia. Pokoknya koror, wajib antum. Ini taklimat dari DPD itu.
dia keras. Tapi kalau di rumahnya jangan gitu, bapak yang kocak, bapak yang lucu. Belajarlah dari Zaid yang kalau depan kaumnya berwibawa, tapi depan anaknya dia bapak yang menyenangkan. Itulah yang membuat ibadah Ramadan di tengah pandemi ini menjadi sebuah kenangan positif. Sekali lagi, manfaatkanlah family time. Yang keempat, yang keempat, social time, me time, couple time, family time. Yang keempat, social time. Apa tuh social time? Yaitu ketika kita bisa berinteraksi dengan banyak pihak walaupun dalam saat ini dengan sosial media. Social time itu bagian dari kebutuhan fitrah kita untuk bersosialisasi. Maka seperti kita ikut kajian kesempatan pagi ini, atau kita bisa ya misalnya aktif di grup WA atau liko online, bertemu dengan teman satu usroh atau satu halakoh kita, itu bagian dari social time. Mendapatkan bantu dari nakibah atau murabiyah, silakan, itu bagian dari social time kita. Jadi silakan, itulah kebutuhan kita. Jadi ikhwan wa akhwat fillah, teman-teman semua dari kader DPD PKS Kabupaten Bogor, bagaimana kita menjadikan diri kita memiliki spirit untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berkesan. Sekali lagi, dimulai dari bagaimana 4 hak waktu tersebut. Apalagi kalau kita lihat bagaimana salah satu yang membuat Ramadan itu bisa memberikan dampak positif, kalau salah satunya hubungan kemesraan antara suami dan istri itu semakin solid. Maksudnya gini, anak-anak kita itu akan mudah menjalankan tarbiyah Ramadan itu dengan kegembiraan kalau kegembiraan itu dilihat dari romantisnya ayah dan bunda atau suami dan istri. Kenapa? Karena hubungan ini akan menciprat atau kecipratan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu tergantung emosi dari orang tua, khususnya ibu. Ibu adalah parameter bagaimana nanti anak-anak. Makanya salah satu yang dibangun ke seorang ayah yang hadir sini, ayah harus mampu menggembirakan istri atau ibu dari anak-anaknya, karena happy mom, happy children, happy wife, happy life. Dan happy-nya ibu itu mempengaruhi nanti kualitas pengasuhan. Saya sebagai konselor anak keluarga banyak menangani kasus, ribuan sudah saya tangani, dan saya bisa ngambil kesimpulan hampir 80% masalah anak-anak dari sisi pergaulan, dari sisi yang lain-lainnya termasuk pelajar dan sebagainya, itu 80%-nya bermula dari suami istri yang bermasalah atau tidak harmonis. Kenapa suami istri itu di masa pandemi dan Ramadan itu di dalam ayat 187 yang tadi saya sampaikan, Allah menjadikan itu sebagai poin penting, yaitu dengan menjalin kemesraan dengan suami istri, di mana salah satu ciri kemesraan suami istri ditandai dengan masihnya adanya aktivitas jima atau hubungan seksual, dan itu sesuatu yang bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kemesraan kita. Maaf, kadang saya dalam beberapa hal kalau ada pasangan konflik dan curhat atau konsultasi dengan kami, mau tak mau pertanyaan ini saya tanyakan untuk menilai sejauh mana parahnya hubungan mereka. Atau apa pertanyaannya? Maaf, udah berapa lama nggak berhubungan intim? Kalau mereka LDR saya nggak perlu tanyakan, karena pastinya kalau LDR nggak bisa berhubungan intim. Tapi kalau mereka serumah saya tanyakan. Kalau jawaban mereka gini, baru aja semalam Ustaz. Ya, kalau semalam berarti masih bagus nih. Walaupun berantem tapi masih terjadi kontak fisik, bagus. Kalau dia bilang udah 2 bulan Ustaz, ada kali 3 bulan, serumah nggak berhubungan, nggak, capek ngapain juga. Nah, kalau suami istri serumah tapi nggak berhubungan, maaf, bahaya. Pastinya ada problem yang besar, nanti anak tuh dampaknya. Itu ibu bahasa tubuhnya pasti udah nggak nyaman tuh. Suami juga gitu, anak menangkap itu. Karena indikator hubungan intim itu menunjukkan hal-hal yang menunjukkan masih ada kebutuhan dan kemesraan. Nah, ketika ibu tidak nyaman, dampaknya ngasuh anak juga nggak bisa. Gak usah ngomong kreatif deh. Yang ada ibu lebih banyak shortcut, emosi subuh pendek. Anak nggak bisa, cepetan, susah banget. Nah, ibu yang suka marah-marah, nih perhatikan kaidahnya. Ibu yang suka marah-marah, ngomel, bahkan melakukan kezoliman dengan nyubit anaknya. Walaupun ibu ini bersalah dari sisi hukum, tapi penting untuk dipahami, ibu yang suka marah-marah sama anaknya, sejatinya mewakili perasaan dia sedang tidak bahagia dengan suaminya. Karena ada problem, ada something. Dan itu hampir setiap kasus KDRT dari ibu ke anak. Seperti kasus yang pernah kita tahu, ada seorang ibu membunuh anaknya di Kalideres, atau sedang
bahkan memberikan makanan, digelondongin anaknya, anak kembar satu meninggal, ternyata faktornya hubungan dengan suami yang tersumbat. Itulah pentingnya emosi ibu dijaga. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 58, inilah isyarat pentingnya menjaga kualitas ibu. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang baik alias tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud ini siapa? Yang tak lain adalah ibu. Maksud tanah ini adalah ibu, ibu yang baik yang keluar dari tanaman yang baik. Di mana kita tahu kok tanah ini maksudnya ibu, ayat yang lain menceritakan tentang hal ini, surat Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman, nisaukum hatsulakum fatuhatsakum anasyitum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang, hath. Hath itu tanah ladang yang lebih kecil daripada balad. Kalau Al-A'raf 58, balad lebih luas, kalau hath itu lebih kecil. Intinya sama-sama tanah. Istri atau ibu diberikan tanah karena menentukan nanti kualitas pengasuhan. Inilah kenapa salah satu cara paling mudah untuk bisa membangun kreativitas yang memberikan kegembiraan adalah seorang suami mampu memberikan kebahagiaan buat istrinya. Misalnya awal Ramadan langsung ngasih kejutan, sayang. Ya, dia udah biasa I love you itu udah biasa. Aku ingin kasih kejutan buat kamu. Ucapan marhaban ya Ramadan buat istri itu jangan ditulis biasa. Tapi kita bikin marhaban ya Ramadan pakai susunan uang 100 ribuan di kamar. Minta marhaban, 100 ribuan disusun di kamar. Lihat aja reaksi istri ya. Bisa pingsan terhisteria gitu. Ya Allah, Masya Allah. So sweet, romantis. Karena ngelihat ada tulisan marhaban dari uang 100 ribuan disusun. Kemudian dibingkai pakai logam mulia. Pasti dianggap kamu tuh romantis banget. Iya, luar biasa. Lakukan aja hal yang menggembirakan. Seperti itu. Bagaimana istri mendapatkan emosi yang positif. Bagaimana memahami kalau istri lelah. Ya, salah satunya kan saya sering mengatakan gini, memang kita tidak bisa langsung membandingkan ketika istri kita jadi ibu sekaligus guru di rumah dengan kalimat yang menyepelekan. Kadang kita mengatakan gini, kadang kita ngomong gini, kamu baru ngurus anak 3 aja susah. Betul, lihat guru-guru sekolah. Maaf, tidak bermaksud mengecilkan peran guru yang tentu sudah hebat bagi anak-anak kita. Tapi membandingkan dengan istri dengan kondisi seperti ini nggak fair menurut saya. Satu, pertama guru di sekolah dia ketika mengajar fokus ngajar aja. Sementara istri di rumah ketika ngajar anak dengan school from home, dia harus mikirin jemuran siapa yang ngangkat nih, mana mau mendung lagi. Ya Allah, ternyata belum dipel juga nih rumah. Itu dia, siapa yang ngasih obat ya? Emak lagi sakit nih, ngasih obatnya gimana lagi? Nanti masak apa ya? Belum lagi nanti setor hafalan lagi. One day one juice kan ikut juga. Mana one day one juice gue juga belum setor lagi. Murobiah lagi, mutaba'ah yaumiyah. Gimana nih caranya? Jadi dia sendiri mikirnya banyak itu. Jadi jangan sesimpel itu mengatakan, Allah ngurus. Tidak. Guru mah fokus, ini istri enggak. Yang kedua, ketika guru ya dalam hal ini dia misalnya dia mengajar di sekolah, dia seragam siswanya. Kalau anak-anak kita dalam hal ini enggak seragam, ya. Dalam hal ini ada yang kelas 2 SD, TK, ada yang SMP, guru mah 4 SD semua. Yang ketiga, dan ini penting saya sampaikan untuk menghargai istri, yaitu adalah ketika istri di rumah mengajar itu, dia kalau guru mah di sekolah butuh bola, ada bola, butuh lem, ada kertas warna-warni, ada, bikin kreasi, simple. Lah kalau istri di rumah bingung ada apaan ya, kertas habis, ini belum ada. Maka sering saya katakan, jangan kita menyepelekan dan menyederhanakan, kamu gitu doang. Tidak, apresiasilah tetap dengan mengatakan, sayang terima kasih ya sudah kamu lakukan yang terbaik buat kita dan aku hargai, Masya Allah. Inilah suami yang alhamdulillah membantu alih-alih menyalahkan, lebih baik dia mensupport. Karena dasar dari kita bisa membuat program dimulai dari emosi positif yang didasari rasa bahagia dan rasa senang. Jadi ketika istri sudah berkumpul bersama dengan kita, yang bisa kita lakukan apa? Kita memulai dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan itu. Jadi itu yang membuat. Nah, tinggal bagaimana membuat kreativitas di dalam Ramadan itu, setelah Ramadan itu kita bisa mulai dengan merencanakan family meeting. Family meeting yang tadi bagian dari family time adalah upaya untuk menyusun satu, apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini ya. Dengan yang kedua, apa yang kita sukai.
Ya, apa kamu sukanya apa? Apa yang tidak disukai? Yang berikutnya adalah potensi apa yang bisa kita kembangkan. Nah, itu bisa kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan ini. Artinya, satu hal yang bisa kita lakukan adalah jawablah pertanyaan Allah di dalam surat Al-Hasyr 18 hampir setiap malam. Kalau kita muhasabahi ayat ini, maka kita akan mendapatkan hal yang memacu kita untuk merencanakan yang namanya meng-create program. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan agar setiap malam kita selalu merencanakan, bikin planning. Besok agendanya apa ya? Kira-kira besok agenda apa? Kenapa? Karena anak-anak kita tergantung planning agenda kita. Anak-anak yang kalau nggak ada kegiatan besok, apalagi bundanya kalau ditanya, "Bun, besok agendaku apa?" Tahu. Bunda juga nggak tahu, maka yang terjadi adalah cuma 5 dikerjain. Anak-anak yang cuman 5 itu satu, pertama main gadget. Nah, ini sering nih. 2 nonton TV. 3 kalau bukan Ramadan biasanya makan, makannya banyak. Tapi kan Ramadan mungkin enggak. 4 tidur lagi. 5 ngisengin orang. Jadi isengnya anak, budaya prank yang sekarang banyak muncul, kalau saya kembalikan ke ilmu parenting yang saya kuasai, budaya prank terjadi lebih karena anak-anak yang tidak punya agenda, tidak punya daily rundown. Anak-anak yang iseng biasanya seperti itu. Jadi kalau kita mau, silakan kita mencoba untuk perbaiki bagaimana anak-anak itu. Jadi kalau bisa kita buat malam hari itu namanya rapat harian dengan ayah. Ya, kira-kira besok agendanya apa ya? Selain anak kita berhak tidur siang, tentu jangan diforsir, tapi apa yang baru. Misalnya kalau bisa disarankan ayah misalnya minimal di saat sahur atau berbuka silakan pilih menceritakan 30 kisah sahabat yang mungkin bergantian. Kebayang nggak? 30 kisah ini bergantian. Dan mungkin kalau bisa nggak usah khawatir anak itu udah pada tahu, nggak, ceritakan aja. Dan nilai-nilai sahabat ini kan banyak unik. Sahabat kan ada 124.000 berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir. Dari 124.000 ceritain aja 30 pagi hari dan 30 di sore hari. Itu membantu banget minimal tips saat pagi itu anak-anak dapat nilai. Masa iya digempur 30 hari sama Ramadan nggak ada nilai yang masuk. Jadi pagi-pagi itu kita harapkan kita bisa memberikan nilai kepada keluarga kita. Taib, saya pikir itu saja, saya sudah diingatkan karena waktunya, mungkin saya pikir cukup itu dulu, lebih banyak mungkin sesi tanya jawab jika memang ada sesi tanya jawab buat kita semua. Silakan saya kembalikan kepada Bu Arum untuk mungkin ya ada sesi tanya jawab atau mungkin udah apa ya informasi yang disampaikan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Benri yang sudah memberikan pemaparan yang demikian luar biasa ya, mendapat pencerahan kita. Jadi pertama yang bisa saya simpulkan adalah bagaimana kita bisa membangun suasana positif di keluarga kita, terutama kepada anak-anak ya. Jadi saya teringat ketika masih kecil beredar tuh Ustadz komik-komik yang kalau bohong lidahnya dipotong, terus ada yang badannya disetrika. Jadi kita semua merasa takut ya kepada Allah, tapi bukan cinta kepada Allah. Tetapi di sini betul Ustaz. Tapi di sini kita diminta untuk bagaimana membangun suasana positif ya, keceriaan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tumbuh atau timbul rasa cintanya kepada Allah, kepada syariat dan kepada ibadah. Kemudian juga 4 waktu tadi. Ada me time, ada couple time, ada family time, dan social time. Dan juga menyusun rencana. Ya, menyusun rencana selama Ramadan ini apa yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah ini yang online di Facebook, di YouTube saya perhatikan banyak juga bapak-bapaknya. Alhamdulillah ya bapak-bapak memberikan perhatian sehingga nanti kita bisa protes sama bapak-bapak nih para ibu kalau misalnya apa namanya ada komplain ya. Baik,
ada pertanyaan ini Ustadz dari Anda MS dari YouTube ya. Di sini pertanyaannya adalah karena Pak Anda ya atau Bu Anda, saya nggak tahu ya, ada keterbatasan ekonomi sehingga di mana sekarang sekolah online, ya kerja juga online ya, kemudian juga ada hal-hal lain lah dampak ekonomi di kondisi seperti ini. Nah maka pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustadz ya ketika sekarang ini ada himbauan untuk melakukan banyak hal secara online sementara kuota internet terbatas ya. Kemudian juga ya HP-nya cuma satu lagi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang pertanyaan ini? Ya. Baik, buat Ibu, Anda atau Bapak yang bertanya tentang hal-hal yang memang kadang-kadang tidak disadari oleh kebijakan pemerintah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan atau realitas. Yang penting harus kita pahami, anak sejatinya bedakan antara sekolah dan belajar. Sekolah memiliki yang namanya kewajiban menyampaikan tanggung jawab kurikulum sesuai dengan yang ada dan itu diaplikasikan di dalam rumah. Jadi sekolah menjalankan tugasnya sudah bagus. Tapi ketika di rumah anak itu ketika tidak sekolah dalam tanda kutip bukan berarti tidak belajar karena ilmu itu tidak mesti dalam tanda kutip yang selama ini ada dari sekolah. Maka penting satu, kita bisa mengukur diri dengan resiko bahwa kita akan sedikit banyak berbeda sekolah, tapi demi kemaslahatan anak tidak ada ruginya. Karena ingat, tanggung jawab pendidikan itu sejatinya orang tua. Sekolah itu pelaksana dan tanda kutip partner yang membantu pelaksanaan. Tapi ketika sekolah tidak menjalankan fungsi sekarang dikembalikan orang tua, maka sesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan orang tua. Contoh, kita yang menentukan, jangan-jangan telah pergi di rumah anak saya nggak perlu belajar matematika. Karena mungkin matematika ini suatu yang menekan dia nggak siap. Ya, mungkin yang dibutuhkan di rumah adalah pelajaran yang sesuai dengan kondisi rumah. Satu, dia belajar untuk memahami tentang kehidupan survive salah satunya. Mungkin kita bisa mulai pengajaran dengan, mulai hari ini kita belajar cooking class. Masak aja. Kita bisa kreasikan. Yang kedua, kayaknya sudah mulai ya melatih kemandirian kamu bagi tugas ya. Ngepel siapa, nyuci siapa, jadi meringkan pekerjaan bunda. 3, kita berkebun yuk, karena depan ada lahan kosong, kita bikin. Sehingga kalau kita perhatikan, sedikit akan jauh berbeda dengan kurikulum sekolah, bukanlah sebuah dosa. Saya sampaikan tidak sebuah dosa, karena anak tetap dalam tanggung jawab kita untuk belajar, tidak menyanyiakan waktu. Yang repot kalau di rumah mereka malah bengong, nggak ada aktivitas. Sejatinya ketika anak meremas-remas, menggambar atau menulis itu juga belajar. Jadi itulah kenapa satu, kalau kita tahu bahwa kita punya keterbatasan internet yang kita khawatir malah bikin kita stres karena internet ini justru membuat pengeluaran kuota yang besar, antara kita punya ini kita bisa mengkomunikasikan ke guru dan nggak ada masalah kalau ternyata anak kita tertinggal dalam urusan ini karena dalam situasi darurat adalah ilmu yang penting adalah yang sesuai dengan kondisi dan darurat. Jadi bisa komunikasikan saya sendiri walaupun dalam tanda kutip mungkin memiliki fasilitas internet ya, buktinya saya bisa online tiap hari karena ada kuota dan saya punya tim media khusus untuk ini, tapi bukan itu yang membuat saya masalah untuk masa guru. Saya bilang guru-guru di sekolah dari sekolah kami, boleh nggak saya sedikit berbeda dalam hal ini. Saya tahu bahwa guru sudah luar biasa memberikan, dan saya tahu guru sendiri sebenarnya juga punya beban juga karena dia punya keluarga juga. Sehingga saya bilang untuk di rumah saya bertanggung jawab. Kalau guru memandu, memberikan pandu kegiatan gini, saya mengkreasikan. Kalau saya rasa nggak bisa, saya nggak akan lakukan. Bukan karena mungkin saya melawan, bukan. Karena saya ngelihat realitas di lapangan. Satu, misalnya guru melihat gini, ternyata kertas nggak ada. Ini nggak ada, saya harus bagaimana? Sementara anak saya butuh belajar. Maka saya bilang sama istri saya, nyantai aja. Anak-anak tetap dalam tanggung jawab kita hakikatnya. Sehingga kalau dia nggak belajar sebagai guru, dia belajar yang lain. Yang jelas tetap belajar.
Ingat, menuntut ilmu itu dari buayan sambil yang lahat. Artinya yang dibutuhkan itu memahami belajarnya, bukan sekolahnya. Sebab ada yang di sekolah malah nggak belajar juga, malah iseng, nongkrong kan gitu. Esensinya belajar. Sekolah justru adalah fasilitas belajar. Jadi kalau di rumah bisa belajar. Jadi buat siapapun tadi yang bertanya, pahami dulu ini sebagai bagian yang hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan kedua, Ustadz, ini dari Rias Basuki. Ya, bagaimana manajemen stres untuk new mom? Nah, tapi ini Rias Basuki mungkin istrinya yang bertanya. Ya, manajemen stres Baik. untuk ibu yang baru. Pertama, stres itu bermula dari kegelisahan yang sejatinya dalam Quran ada terapi sederhana yang bisa dipraktekkan. Silakan baca surat Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Dua yang kita pelajari bahwa stres bermula dari ketidakkoneksian kita kepada Allah. Makanya mengingat Allah itu penting. Zikir. Ustadz itu klasikal banget. Kenapa sih harus apa-apa zikir? Ya, memang zikir itu bagian yang menghilangkan stres. Tapi yang kedua dari ayat ini Allah hubungkan bahwa tenang kulit dan perasaan. Kenapa kulit disebut dulu sebelum perasaan? Ternyata ketenangan kulit berdampak kepada perasaan. Gelisah itu bisa diterapi dengan banyak menyentuh bagian kulit oleh siapa? Oleh orang terdekat. Makanya suami dalam hal ini membantu istri dengan banyak mengusap bagian kulit. Sebab orang-orang yang gelisah itu cuma butuh dipeluk. Butuh dipeluk, butuh diusap, bekap. Bagian-bagian yang sensitif memberikan ketenangan, satu punggung, dua telapak tangan terutama ini. Ya saya pelajari waktu saya sempat ikut workshop di Singapura, jempol ini bagian yang harus sering diusap, terutama jempol kanan karena terhubung kepada limbix. Jadi itu bisa kita usap. Jadi terakhir adalah pipi. Pipi kita usap, jadi bagian gitu. Jadi usap pipi, usap dan usap punggung. Apalagi kalau ngusapnya pakai 100 ribuan segepok, insya Allah makin cepat itu selesai deh. Jadi ngusap itu aja. Nah, yang berikutnya adalah stres muncul karena statisnya bagian. Jadi gini, emosi itu dikeluarkan lewat dua hal. Satu lewat verbal, lewat bicara. Kadang kita nggak mampu bicara karena mungkin terhambat karena sikap pasangan kita yang tidak kooperatif atau mungkin kondisi rumah mau bicara tapi kedengaran sama anak-anak, maka reaksi muncul dari bicara itu lewat bahasa tubuh tuh. Nah, bahasa tubuh itu otomatis mengeluarkan energi-energi yang menunjukkan stres. Nah, salah satu cara mudah kalau kita ingin menangani stres bergerak. Senam dan segala aktivitas olahraga sebenarnya adalah mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita untuk menjadi sebuah hal yang positif. Itulah kenapa dalam kondisi kita stres dan tertekan banyak bergerak. Ya, banyak bergerak. Salah satunya mungkin kita bisa senam di rumah, ya. Apakah jalan kaki saja sekitar rumah gitu ya, jalan-jalan aja, apalagi jalan-jalan ya keliling mall, ngelihat outlet itu kalau lagi situasi yang normal silakan ya, itu boleh saja. Ya Allah alam bisawab. Ya, kita batasi untuk 2 orang penanya lagi ya Ustadz. Yang pertama dari Pak Ahmad Fatoni, dalam kondisi sekarang ini opsi apa saja yang bisa dibuat oleh ayah agar anak-anak tidak terlalu sering tergantung dengan HP, televisi, dan medsos? Itu pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Fatoni. Pertanyaan kedua, bagaimana porsi antara ayah dan ibu untuk mengisi waktu anak-anak selama di rumah? Apa harus dominan ayah atau sebaliknya? Ya. Ya, itu dari pertanyaan dari Pak Ahmad Fatoni, Ustadz. Ya. Kebutuhan anak akan handphone atau TV itu karena ada satu kebutuhan fitrah yang dibutuhkan anak, namanya hiburan. Hiburan ada fitrah yang dimiliki oleh anak, bahkan bukan hanya anak kita pun bisa. Maka anak kalau hiburan itu ibarat makanan, kalau nggak kita kenyangkan, mereka akan cari sendiri. Dan itulah salah satunya yang membuat anak kita tergantung pada handphone. Saya punya buku yang sebagian mungkin udah tahu, saya nulis buku Father Man, yaitu khusus panduan buat para ayah, yaitu alhamdulillah sudah hampir 15.000 kami produksi ya, dan sudah banyak yang memesan.
silakan bagi yang ingin mesan bisa ke www.fatherman.id. Ya, di akun www.fatherman.id itu ada buku kami Fatherman, di mana kami ingin para ayah belajar menjadi sosok pahlawan bagi anak-anak. Karena banyak anak-anak yang sekarang kagum sama pahlawan yang fiktif, mulai dari Spider-Man, Superman, Iron Man, Aquaman, Frutangman, Sosroman kan gitu, termasuk Hanoman dan Salesman kan gitu. Nah, kita butuh pahlawan baru namanya Fatherman ya. Tagline kami Superman is dead but Fatherman is still alive. Nah, salah satu yang kita ajarkan dalam buku Fatherman ini buku panduan buat ayah. Ayah kalau ingin menjadi ayah yang simpel di buku panduan ini salah satunya ayah punya topi entertain, yaitu ayah memberikan 3 kebutuhan anak ya. Dalam buku ini tulis 1 bermain ya, nanti bermain. Yang kedua berkisah. Yang ketiga menjelajah. BBM bermain, berkisah, menjelajah. Nah, hal ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, bermain idealnya itu dilakukan sebelum aktivitas belajar. Makanya ayah itu bentuknya ice breaking di pagi hari. Kalau bisa bermain sederhana, dan bermain itu bukan dalam rangka menang dan kalah. Ya, bangin itu pernah dicontohkan Nabi ketika mengumpulkan Bani Abbas, di mana Rasul mengucapkan kalimat siapa bisa megang pundakku dapat hadiah ini dan ini. Ya, siap. Rasul lari, kemudian dikejar sama 3 anak ini, kemudian Rasul punggungnya ditepuk oleh 1 anak dan Rasul memeluknya dan kemudian beri hadiah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasul ngajarin kalau main sama anak memang yang penting togetherness. Jangan pengen menang, jangan mentang-mentang kita pengen menang bilang siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Akhirnya kabur kayak mantan copet kan gitu. Sebel banget anaknya. Akhirnya apa kalah ya kan enggak gitu. Jadi ayah kalau main tuh jangan pengen menang gitu. Jangan mentang-mentang kalau badminton tingkat RT kan ayah kalah mulu gitu. Mentang-mentang sama anak ya lumayan nih anak di smash dulu tiap hari cat. Anak kapok main sama ayah. Intinya kalau bermain itu membangun kegembiraan. Nah, bermain itu bisa lakukan sebagai alternatif. Yang kedua, berkisah. Berkisah bisa kita lakukan sebagai upaya. Kisah yang paling bisa anak senangi dari ayahnya itu yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah bukan sekedar kisah tentang Rasulullah, kisah sahabat, tapi ada yang paling penting bagi anak. Tahu nggak apa? Kisah tentang masa kecil ayah. Nah, ini ayah bisa memulai dengan menceritakan dulu ayah waktu puasa sama kamu kan pernah ayah, tapi ini jangan ditiru ya, ini ayah nyesel banget. Ayah kan karena nggak tahan haus banget. Ayah akhirnya itu mandi di sungai sambil nyelam minum air kan gitu ya. Nah itu ayah lakukan. Ayah nyesel, pahala ayah hilang gitu ya. Jadi hal itu sebenarnya bisa membuat anak, ayah sebenarnya kemarin aku juga loh kok kamu gitu. Jadi sebenarnya anak itu yang terbuka barriernya adalah dari anak ayah yang senang berkisah. Yang ketiga, ayah yang punya kemampuan explorer, menjelajah. Ya kenapa Dora itu sukai karena Dora itu explorer, ya menjelajah. Ayah itu bilang ngajak anak kalau diberi kesempatan jalan-jalan. Anak saya nih, ya kayak masa Ramadan lockdown itu naik motornya udah happy banget. Cuma jalan-jalan doang, pada iseng-iseng doang keliling pakai masker gitu ya, keliling nyari menu-menu buka gitu. Ya. Udah, jadi bukan menu bukanya yang disukai, tapi jalan-jalannya. Padahal kan jalan kaki aja kayak sore kemarin jalan kaki, dan itulah fungsi ayah memberikan itu. Nah, di luar itu kalau ayah terlalu lelah, nggak bisa, kan ayah juga punya agenda, nggak usah dipaksain. Jadi tidak juga memusuhi handphone, karena handphone pun bisa, tapi jangan sampai candu. Kita tinggal tetapkan aja aturan handphone, misalnya main gadget maksimal setengah jam. Yang kedua, lokasinya tidak boleh lebih dari di kamar mandi dan kamar tidur, nggak boleh. Yang ketiga misalnya waktu yang terlarang main gadget pada subuh sampai syuruk, maghrib sampai isya. Kemudian durasinya, aplikasinya apa yang boleh dan tidak boleh. Ada yang kita bikin namanya manajemen gadget, ya kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, apa harus dominan ayah? Enggak, ini kerjasama, dual parenting. Ingat surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin sebagian mereka penolong bagi lelaki mukmin bagi mereka ada penolong bagi wanita mukminat. Jadi dan wanita mukminat menolong bagi yang lain. Jadi laki mukmin dan wanita mukminat saling menolong. Tolong menolong itu suami dan istri ada dalam surah At-Taubah 71, atau jadilah teman yang saling menutupi seperti firman Allah dalam surat Abasa ayat berapa ya? Wasahibatihi wa bani itu ayat ke-36 atau 19. Wasahibah, lelaki itu
suami istri itu sohibah, sebagai teman, saling mendukung aja, partner. Jadi dalam situasi ini partner, kalau istri bilang, Bi, aku ada jadwal liko online nih, nggak bisa, ya sudah. Ya udah gantian. Kalau sama-sama nggak bisa, ya sudah, mau gimana lagi. Anak-anak kita kasih waktu aja, udah nih, Abi sama Umi nggak bisa nih karena ada jadwal kajian online. Kalian ini aja deh, lakukan ini gimana? Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz dari dua orang, dari Pak Dedi Lilianto dan Pak Umar Bakri, tapi pertanyaannya sama. Jadi Pak Dedi dan Pak Umar ini sudah ingin membuat rencana kegiatan, tetapi ternyata anak-anak udah punya agenda sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kemudian orang tua tetap membuat program untuk mereka atau bagaimana nih Ustadz? Ya, tabrak-tabrakan agendanya dengan agenda anak-anak. Iya, yang jelas inilah kenapa pentingnya family meeting. Jadi hal yang mungkin selama ini kita itu tidak melakukan dialog kepada anak sudah balik. Salah satunya misalnya kenapa Al-Quran tuh secara tersirat menyebutkan pentingnya untuk berkomunikasi, mendialogkan bahkan yang terkait perintah Allah. Lihat surat As-Saffat 102 ketika Ibrahim ingin menyembelih Ismail, yang sejatinya menyembelih Ismail itu wajib karena perintah Allah. Tapi khusus karena melibatkan anaknya, maka dia nggak otoriter. Ibrahim nggak ujuk-ujuk nyeret anaknya, mau kemana ya? Udah diam aja, mau disembelih. Ini perintah Allah, diam gitu. Nggak begitu. Bahkan untuk perintah Allah aja dia mengatakan gini. Lihat surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'usaya qal ya bunayya inni ara fil manami ani azbauka fangdur madza tara. Nah, ayah bermimpi di malam hari diperintahkan Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu. Nah, pentingnya kita membuat family meeting untuk gini. Nih kan Ramadan begini-begini, Abi ada target begini, gimana kalau programnya gini. Nah bilang, Bi nggak bisa, aku kan ada program sekolah begini. Nah kau temuin sehingga kita mengisi. Nah seringnya berantem atau jadi benturan ini karena nggak ada ngobrol. Harusnya mau selesaikanlah dengan komunikasi. Seperti orang dewasa aja kalau ada benturan, kita nggak usah maksain. Kita iriskan, kira-kira layak nggak? Misalnya gini, aku ada agenda gini, agendaku apa? Agendaku tidur siang, ya bikin agenda sendiri, enak aja kamu. Agendaku tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam, enak banget agendanya gitu. Nah kita boleh protes, itu mah bukan agenda. Tapi kalau dia bilang aku ada agenda dari guru begini, ya udah kita menganggap itu biasa. Kamu bisa, oke sudah. Jadi nggak perlu diperdebatkan dan tidak perlu bertengkar dalam hal ini. Taib, saya pikir itu saja mungkin sebagai panduan ya. Ya. Terima kasih Ustadz Benri. Sebenarnya masih banyak yang kepengen kita bahas ya, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa jumpa lagi Ustadz. Ya, jangan bosan-bosan untuk kita bisa bersilaturahmi. Iya. Lain waktu saya disediain gorengan, ada kopi gitu ya. Sekarang kan nggak ada. Baik Ustadz, insya Allah ya. Jazakumullah khairan katsiran. Salam buat keluarga Ustadz dan sudah bergabung dengan kami. Kami doakan Ustadz sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.